hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Babakan Kencana, Ibu Yana Andiana SPD SD. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Babakan Kencana. Yang kami hormati rekan-rekan guru dari PAUD Gagak Limang. Yang kami hormati Ibu guru dari Madrasah Nurul Falah. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu guru pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Saya selaku moderator, nama saya Purnasi. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, uraian dari Kepala Sekolah SDN Babakan Kencana. Yang ketiga, inti aksi nyata budaya positif di sekolah oleh Ibu Neneng Rumiana SPDI MMSPD. Yang keempat, tanya jawab, dan yang kelima penutup. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan pembacaan suratul Al-Fatihah ini mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua, uraian dari Kepala Sekolah SDN Babakan Kencana. Pada Ibu Kepala Sekolah SDN Babakan Kencana dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan dari kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat mempunyai anak yang soleh dan soleha. Salawat dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umatnya di akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, kemudian yang saya hormati juga Ibu Neneng sebagai calon guru penggerak, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi, yang sudah hadir memenuhi undangan dari kami untuk kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya, yaitu mengenai aksi nyata budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Neneng Rumiana, salah satu calon guru penggerak dari SDN Babakan Kencana. Alhamdulillah Bapak Ibu guru, kita kita mempunyai guru calon guru penggerak di tingkat kecamatan itu semuanya ada 7 orang kalau nggak salah. Alhamdulillah salah satunya adalah guru dari Babakan Kencana, yaitu guru
tidak mudah. Nah, kegiatan ini adalah sebagai aksi nyata dari kegiatan-kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan yang harus dilakukan Bu Neneng untuk kali ini aksi nyata budaya positif. Nah, latar belakang dari kegiatan ini yaitu untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan kelas, yaitu upayanya dengan melakukan perubahan positif tentunya sebagai penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, tentunya ini diharapkan kita sebagai guru dapat menuntun anak untuk memiliki motivasi dalam diri sendiri, ya, motivasi untuk selalu membudayakan kegiatan yang positif, ya, itu latar belakangnya. Agar apa? Agar nanti anak kedepannya selalu melakukan hal-hal yang positif demi keselamatan dan juga untuk kebahagiaan anak setinggi-tingginya. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai langkah awal dari kegiatan calon guru penggerak sebagai penerapan pembiasaan budaya positif yang harus diterapkan baik itu di kelas maupun di sekolah, ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tujuan dilakukan kegiatan ini adalah sebagai kolaborasi, ya, antara guru dan juga siswa dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas. Nah, bagaimana sih budaya positif itu diterapkan? Nah, sebagai salah satu contoh, misalnya sebelum anak belajar, ya, belajar mengikuti pembelajaran, sebaiknya anak belajar membaca dulu atau literasi dulu, ya Bapak Ibu, supaya apa? Tujuan dari literasi itu sangat banyak sekali manfaatnya, ya, terutama anak itu sebelum memulai pelajaran tidak langsung gitu kan ke materi, terus ada dulu prolognya, anak bisa membaca 15 menit sebelum belajar. Nah, itu untuk mengingatkan anak agar dia siap dalam pembelajaran itu. Itu salah satu contoh budaya positif. Nah, selanjutnya tujuan diadakan aksi nyata budaya positif ini yang ketiga adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa. Jadi pembelajaran sekarang untuk kurikulum merdeka itu pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kalau zaman dulu anak itu harus mengikuti apa yang guru katakan, ya, seperti itu tuh zaman yang anak itu harus menurut itu apa yang Bapak Ibu ucapkan, yang Bapak Ibu katakan. Untuk kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka, itu anak diberi keleluasaan, ya, jadi anak mempunyai kemerdekaan untuk menentukan pembelajaran apa yang akan dia ikuti, ya. Nah, itu berarti akan memberikan anak itu merasa senang dengan apa yang dia senangi, kemudian dia akan bahagia dengan pembelajaran yang akan dia ikuti, gitu, ya. Kemudian juga itu akan dapat menghargai pendapat anak, ya. Jadi anak mempunyai pendapat yang jangan kita kita patahkan, ya. Jadi anak itu harus kita dukung apa yang menjadi pendapat dia, karena memang itu yang terbaik buat dia. Nah, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, ya, sampai dengan selesai. Semua materi nanti akan diberikan oleh Ibu Neneng Rumiana sebagai calon guru penggerak. Semoga Bapak Ibu dapat mengikutinya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selebihnya nanti yang saya serahkan kepada Bu Neneng tentang materi ini seluas-luasnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang ketiga yaitu inti aksi nyata budaya positif.
Ibu Nenek Rumiana SPD MMSP. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kedatangan ibu-ibu, rekan-rekan guru dari PAUD Gagak Limang, dari SDN Babakan Kencana, dan dari Madrasah Nurul Falah. Pada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Babakan Kencana, yang kami hormati rekan-rekan guru dari SDN Babakan Kencana dan dari PAUD Gagak Limang serta dari Madrasah Nurul Falah. Baiklah Ibu-ibu, hari ini adalah jadwalnya saya aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Saya adalah seorang guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Itu ya Bu ya. Nah hari ini saya akan melakukan aksi nyata. Apa yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata budaya positif ini? Yang pertama, saya merancang tindakan untuk aksi nyata, yaitu latar belakangnya adalah dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya harus membuat rancangan untuk melakukan suatu perubahan disiplin positif, yaitu penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Diharapkan nanti setelah anak melakukan keyakinan kelas, kita dapat menuntun agar memiliki motivasi intrinsik dan membawa anak kepada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuannya yaitu sebagai langkah awal untuk penerapan pembiasaan budaya positif di sekolah dan di kelas, sebagai kolaborasi antara guru dan siswa dalam menentukan kelas yang diimpikan, menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa dengan menghargai pendapatnya. Jadi pembiasaan yang kita lakukan di kelas, misalnya seperti berbaris. Kalau orang SD itu pembiasaannya pagi-pagi kalau misalnya mereka suka ngomong jorok ya, ngomong kotor, jadi ngomong bahasa-bahasa yang ada binatangnya. Jadi upayakanlah budaya positif kita itu dengan bahasa-bahasa yang santun. Begitu ya, nanti dengan bahasa-bahasa yang santun. Budaya positif ini dari kebiasaan yang setiap hari dilakukan oleh anak, lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, setelah lama itu nanti akan menjadi kebudayaan, akan menerap di mana? Di perilaku siswa, di karakter siswa. Maka dari itu, nah itu tujuannya, kita menerapkan budaya positif di sekolah agar anak kita ini dapat dituntun dan akhirnya dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa dengan menghargai pendapatnya. Nanti itu ada di keyakinan kelas. Kita nanti kalau membuat keyakinan kelas, kita tanya dulu anaknya, budaya positif yang mana ini yang cocok di kelas. Nah gitu ya. Anak maunya gimana nih di kelas tuh, maunya apa? Mau saling menghargai atau misalnya jangan galak, misalnya gitu. Nanti kita akan membuatnya ya. Ini juga nanti ikutan membuat ya. Pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, nanti kita akan membuat bagaimana cara membuat keyakinan di kelas ya. Nanti ini modul yang ada di budaya positif. Modul guru penggerak modul 1.4 ini dia. Yang pertama, perubahan paradigma belajar.
Kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Nanti bagaimana kita mengembangkan keyakinan kelas ini dengan posisi kontrol dan perilaku motivasi manusia sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kita tanamkan disiplin positif sehingga dapat merubah menjadi budaya positif di sekolah. Nah, ini yang terakhirnya kita akan membuat segitiga restitusi sehingga anak bisa memahami, meyakini daripada keyakinan kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru, penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas diharapkan dapat menuntun anak agar memiliki motivasi intrinsik. Jadi ibu bapak kalau di sekolah itu kenapa anak bisa nurut? Yang pertama karena dihukum, gitu ya. Kemudian yang kedua karena diancam, gitu. Bagus kita, gitu ya. Itu nurut tuh gara-gara itu. Nah, ini kita akan tambah dengan yang namanya restitusi berdasarkan keyakinan kelas yang ada, yang dirembuk antara gurunya sama anaknya. Nanti satu-satu ya Bu ya. Nah, namun di sini kita akan yang kita praktekkan itu adalah yang keyakinan kelas. Tapi ini juga sama restitusinya ya. Agar anak memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak itu kenapa dia berbudaya positif? Dia itu yakin dengan budaya-budaya positif yang tadi. Misalnya sabar, bertanggung jawab. Yang ada di profil Pancasila misalnya berkebinekaan global. Itu semua adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya, itu tujuan kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprofil Pancasila, itu ya, dan membawa anak kepada keselamatan dan kebahagiaan. Ini untuk nanti mereka ketika sudah dewasa. Jadi kebudayaan yang kita tanamkan kepada anak, kita mulai dari dini, kita mulai dari anak masih kecil ya. Kita mulai dari anak masih kecil. Kita akan tanamkan budaya itu. Dalam menanamkan budaya positif, biasanya di sekolah itu ada yang namanya disiplin. Ada disiplin Bu di sekolah ada? Ada ya, disiplin. Kita itu ada kaitannya dengan tata tertib gitu ya. Ada peraturan sekolah. Ini peraturannya disiplin. Kamu mah nggak disiplin, misalnya ya. Buang sampah sembarangan, nggak disiplin nih. Marah. Nah itu kita yang zaman dulu. Tapi sekarang mah nggak begitu. Kenapa Bu Neneng jarang marah? Karena gitu ya, jarang marah kan Bu Neneng. Nah itu ya. Nah kita akan buka sekarang ya. Konsep disiplin ini ada sejumlah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang tadi kita sebutkan. Jadi tujuan kita menerapkan budaya positif di sekolah itu adalah agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu apa? Sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik dengan nilai-nilai luhur yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong. Yang ketiga mandiri, keempat kreatif, kelima berkebinekaan global, keenam bernalar kritis. Disiplin positif. Jadi kita tanamkan disiplin dulu nih. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya begini, kalau datangnya kesiangan pasti dimarahi. Nyaman tidak? Anaknya
anaknya tidak nyaman, tersakiti hatinya. Siapa ini budak? Itu dulu kita ya. Hati kalau nih gitu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang ada pada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bertanggung jawab, percaya diri, itu ya. Itu masih banyak lagi ya disiplin itu. Dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka itu memiliki disiplin itu bukan karena ingin dihukum, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut diancam, bukan karena mereka ingin dihargai bagus, pintar gitu ya, bukan. Tetapi mereka punya keyakinan diri datang dalam diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, itu ya, bukan ekstrinsik. Sebentar ya. Ini konsep disiplin. Ini disiplin yang gagal. Ini disiplin yang berhasil. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Supaya anak disiplin, biasanya kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Bagaimana Bu hukuman ini? Yang pertama, menyakitkan. Misalnya begini, upacara kelas 1 tuh dia nggak kayak cacing aja kan. Kelas 1 goyang-goyang, ada yang nyanyi, ada yang jongkok gitu ya. Pas selesai upacara apa yang terjadi? Kelas 1 siap gerak. Habis itu ya, maju 10 langkah ke depan, jalan. Kiri kanan gerak, kiri kanan. Hormat gerak. Itu sampai 10 menit ibu-ibu dihukum. Ibu capek. Jadi kan? Ibu pengen pipis. Tahan 10 menit. Nah, itu. Kenapa? Karena tidak mematuhi disiplin. Menyakitkan tidak, Bu? Menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, harudah, ibu panas, ibu saya tambah enak. Kemudian murid takut. Ini murid suka takut. Itu tadi bikin nangis itu ya? Enggak, cuma nyolek aja. Itu karena takut nanti dimarahi ibu gurunya. Itu kalau hukuman. Kemudian memaksa guru bikin nih tata tertibnya. Kalau misalnya anak-anak gak mematuhi, maka ini ancaman-ancamannya di bawah. Banyak ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ini siapa nih yang buang sampah di bawah meja? Siapa ini? Enggak, aku mah tadi di tempat sampah. Padahal yang ngomong yang itu. Cuma dia menyembunyikan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kenapa rendah diri? Karena ditertawakan oleh teman-temannya. Wih, Bu Suyeta pun, temanku. Nah, itu bikin anak jadi rendah diri. Nangislah si anak. Gitu ya Bu ya. Itu disiplin yang gagal. Ini konsep disiplin yang gagal. Hukuman. Jadi sekarang tuh tidak ada hukuman, ya. Nanti di sekolah tuh jangan ada hukuman. Ini yang anak-anak hadapi nanti ini. Sekarang mana ada perundungan, nggak boleh. Kemudian penghargaan masih bisa. Silahkan ada penghargaan. Tidak efektif. Misalnya gini, anak-anak nanti kalau anak-anak tulisannya bagus, nanti sama bu gurunya dikasih buku 2. Berarti anak-anak itu menulis bagus itu bukan keyakinan sendiri, tetapi ingin mendapatkan buku. Tuh Bu, kalau untuk begini mah boleh. Bagus, pintar, ya. Tepuk jempol, pok, ye, jempol, nah gitu. Kalau bagus di depan, itu masih boleh Bu, ya. Masih boleh nanti terapkan di PAU, di dunia, ya. Silakan. Di kelas masing-masing di sini boleh. Pintar, bagus, cerdas, tepuk jempol, tepuk gitu
boleh. Ini masih boleh ya. Namun merusak hubungan. Kenapa? Yang tadinya anak itu kenapa? Karena anak itu menginginkan hadiah. Iya, menginginkan hadiah, bukan keyakinan dalam diri sendiri. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Saya emang nggak mau jadi ini, maunya itu doang. Biar apa? Biar dapat hadiah, biar dapat juara, biar dapat, nah itu, pokoknya penghargaan. Biar dapat boneka, biar dapat buku, nah itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sekarang tidak ada ranking, ibu-ibu. Jadi anak itu berdasarkan IQ, intelijensi, EQ, emosional quotient, SQ berdasarkan sosial. Jadi banyak itu di situ minat-minat anak. Misalnya begini, melukis berarti dia juaranya di melukis. Menggambar berarti dia juaranya di menggambar. Tidak ada ranking itu ya. Misalnya nih dia berhitungnya bagus, nah berarti dia juaranya di menghitung. Kalau misalnya membacanya lancar, berarti dia juaranya di membaca. Makanya tidak ada sistem ranking. Kenapa? Karena itu adalah hukuman bagi anak. Malu tidak Bu ketika ranking 35? Ibu jangan si anu jangan ranking lagi yang terakhir. Padahal ada rajin sekolah. Iya, itu kan yang dinilai berdasarkan keseharian dan jumlah nilai yang masuk. Nanti juga ada penilaian Bu. Ada penilaian, tapi tidak ada ranking ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kenapa Bu? Karena mereka merasa tidak dihargai. Kalau ranking yang tadi 35, anak merasa dihargai tidak? Sekolah, nggak mau sekolah. Garang, itu. Kenapa? Karena kebutuhan anak tidak terpenuhi. Harusnya dia senang gambar, ayo kita terus macam nulis gitu ya. Sekarang mah enggak, berdasarkan minat dan bakat siswa ya. Nah, ditambah sekarang nih konsekuensi ya. Nih, konsep disiplin yang gagal tuh dihukum, diancam, kemudian penghargaan, dikasih benda-benda ya. Kalau masih untuk verbal tuh bagus, verbal mah boleh, masih boleh. Konsep disiplin dengan ini yang masih gagal nih. Penguatan jangka pendek konsekuensi. Ya boleh deh. Nah gitu ya. Asal nanti kerjakan ya. Setelah pulang sekolah, ibu nggak bikin PR. Ya boleh. Tapi pas pulang jangan pulang. Bikin PR-nya 3 kalian. 3 kali lipat. Ibu terlambat. Ya boleh terlambat boleh. Asal nanti pas pulang tuh PR-nya kerjakan. 3 poin. Jangan dulu pulang. Pulangnya terakhir. Itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi ini murid menghormati peraturan. Apa peraturannya? Itu Bu suruh berdiri di depan kelas. Udah berdiri. Pegang telinganya. Itu disiplin yang masih gagal. Di konsekuensi ini. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi guru itu langsung aja. Kenapa terlambat? Kesiangan Bu. Berdiri di sana. Berdiri. Selain itu apa peraturannya? 10 menit ibu suruh berdiri. Pegang apa? Pegang telinga gitu ya. Nah, itu tuh. Itu kenapa mereka bisa jadi taat peraturan? Karena merasa takut. Kemudian mereka tidak diberikan kesempatan untuk merenungi kesalahan dirinya. Sekarang Bu ditambah ini nih. Kita akan tambah dengan restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalnya begini, kemarin ada aksi nyata ya, yang restitusi begini.
siapa namanya tuh, si Den. Kenapa datangnya siang? Maaf Bu Guru, bangunnya kesiangan. Terus ditanya, iya boleh, semua manusia itu pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Jadi dia bisa apa tuh? Dia bisa ada untuk merenungi kesalahan. Kemudian dia juga bertanggung jawab nanti. Besok-besok terus apa yang mau kamu lakukan? Ibu Guru, besok mah aku nggak siang lagi deh. Oh boleh, silakan. Itu kan anak yang ngomongnya, bukan Bu Gurunya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau kamu kesiangan begitu, berarti kamu tidak mematuhi keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Itu Bu, saya tidak menghargai waktu. Saya juga merugikan orang lain. Nah, selanjutnya apa yang akan kamu perbuat? Ibu, nanti aku mau nyimpen jam beker. Kalau di tempat tidur aku jam 5:30 atau jam 5, nanti mau bikin alarm. Nah setelah itu nanti kan rame tuh alarmnya, makanya nanti aku bisa bangun. Oh iya bagus. Ya udah, kalau kamu sudah kesalahanmu, menyadari kesalahanmu, silahkan kembali ke kelasnya. Ya Bu, terima kasih. Nah itu ya, jadi anak bisa merenungi kesalahannya. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang ditanya tadi anaknya, dia mau ngapain? Kemudian dia tanggung jawab, ya kan? Selanjutnya mau ngapain lagi? Nah, dia meyakini keyakinan kelasnya. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Iya Bu, nanti di rumah mau simpen jam beker biar nanti tidak kesiangan lagi, gitu ya. Nah, selanjutnya pendekatan restitusi. Tadi kita udah restitusi ya. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sekarang itu tidak dihukum, tidak diancam, kemudian tidak pakai konsekuensi, tapi sekarang disiplinnya kita gunakan restitusi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ciri-ciri bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Apa tadi yang kamu langgar? Ibu, aku bangunnya kesiangan karena malam tadi nonton bola. Atau misalnya begini, kalau misalnya Azka, dia ngerampas mainan mobil Tamiya punya temennya, kemudian dihancurkan, diinjak. Nah, terus kata bu gurunya bagaimana? Azka, apa yang kamu lakukan? Itu Bu, itu aku ngerusakin mainan punya Arul, kayak gitu ya. Itu dirusakin mobil Tamiya-nya, terus diinjak ibu itu deh. Nah, terus keyakinan apa yang kamu telah langgar? Ya Bu, aku tidak sayang sama teman-teman, aku juga tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, apa yang mau kamu lakukan? Ibu, aku mau mengganti mainan punya Arul. Selain itu, apa yang mau kamu lakukan? Ibu, aku mau meminta maaf sama Arul. Terus aku mau memperbaiki mainannya. Nah, bagus kata bu gurunya. Alhamdulillah, sekarang Azka sudah mau memperbaiki kesalahannya dengan meyakini. Nah, nanti setelah itu kamu mau apa?
Ibu, aku nanti mah kalau mau pinjam teh nggak mau merampas ibu. Aku mah nanti kalau mau pinjam bilang dulu. Kalau nggak dibolehin nggak apa-apa nanti mah. Nanti juga aku mau itu mau balikin mainannya gitu ya. Nah itu. Jadi anak itu memperbaiki dirinya sendiri, tidak dengan diancam, tidak karena takut, tidak karena diberi hukuman. Makanya kita pakai restitusi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi gini, tadi ngelakuin apa? Apa yang kamu langgar? Itu merampas mainan temen aku. Terus apa yang mau kamu lakukan? Ditawarin kan? Apa yang mau kamu lakukan? Ibu, aku mau mengganti mainannya. Selain itu, ditawarin lagi. Ibu, nanti mah aku kalau mau pinjam mainan teh mau bilang dulu, nggak mau main rampas. Nah, gitu. Itu tawaran. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Ibu, aku tidak menghargai orang lain. Nah, tidak menghargai arul kan? Punya arul main ambil aja. Itu tidak menghargai orang lain. Ibu, aku juga mau tanggung jawab. Mau ganti mobilnya, nah gitu. Itu namanya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Jadi anak itu ingin bermain, kebutuhannya bermain. Itu ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum, dihukum ya, anaknya ya. Biasa kan ibu menghukum, berdiri di situ. Awas kalau jalan-jalan. Kalau misalnya nggak nulis, nanti pulang terakhir. Nah itu menghukum. Kemudian guru marah. Bukan teh. Nah gitu, dengan menyakiti hatinya. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi. Pokoknya kamu jangan pulang. Kerjakan tugasnya, PR-nya nanti pas pulang. Yang lain pulang, kamu kerjakan 3 kali lipat. Misalnya nih, buat yang suka lari-lari di kelas. Misalnya Anton ya, lari-lari di kelas. Hei, nanti pas pulang jangan lari di kelas. Pokoknya pas pulang kamu berdiri, ya. Itu. Kemudian guru tegas, siswa menghormati guru. Kenapa anak-anak? Karena pada takut. Gurunya tegas, kerjakan. Berdiri di situ. Nah itu. Nah sekarang mas itu sih bu. Guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Tadi keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya nih ibu bikin keyakinan kelasnya tuh bapak. Tidak, misalnya gini, menghormati teman, gitu ya. Misalnya. Kemudian membersihkan kelas, kebersihan kelas. Kemudian saling menghormati, saling menyayangi. Gak usah banyak-banyak bu, 5 dulu aja. Misalnya kata anak-anak yang itu gini, ibu boleh makan di kelas? Oh boleh, silakan. Silakan, kalau boleh makan di kelas silakan. Itu dipakai dalam waktu 2 minggu. Tapi setelah itu ibu saya tamat tuh babalatangnya. Jadi ini kan es ceritanya ya, es. Kemudian kena temennya pas nulis jatuh ke bawah. Nah, akhirnya kan kalau motor joroknya nih, kayak ulang. Nanti mah jangan dipulang bu, jangan makan di kelas tuh. Bukan kita yang mau kan, anaknya yang mau. Jangan makan di kelas, kotor jorok, parah. Ya, tuh. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya yang tadi, masalahnya apa? Dia itu tidak bertanggung jawab, merampas mainan temannya. Tuh, harus bagaimana? Nah, kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain.
Jadi apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ibu nanti mah aku mau bertanggung jawab, mau menghormati teman aku, ya. Nah itu ya, karena kamu sudah memahami, kemudian menyadari kesalahannya, silakan masuk ke barisannya, silakan masuk ke kelas, ya. Ini ada 5 posisi kontrol, ya. Lima posisi kontrol restitusi: penghukum, patuhi aturan sekolah, misalnya berdiri di depan kelas atau di depan barisan. Nih kalau anak-anak nih ya, ukurnya udah baris, semua udah baris di depan. Nulimaan masih di tempat bola. Hanan, Ucup, Ali, Arul, seru siapa tuh? Nah itu contohnya punya dulu. Sekarang udah enggak, udah baris. Dia baru datang. Silakan yang lain masuk. Ini berdiri dulu di depan. Lima. Siap, gerak. Jawab. Nah gitu ya. Mundur. Belakang. Loncat. Biasa ibu itu. Maju lagi, loncat lagi 5 kali. Ibu. Siapa suruh waktu tadi? Orang udah baris, ini malah main bola di Abayu gitu ya. Nanti mah nggak lagi ibu. Itu dulu ya, itu dulu. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ya, gitu ya, guru. Ya, budak teh mengerang-erang guru. Ini kan ada guru di sekolah. Ngapain mainan bola? Harusnya juga, gitu. Jadi anak merasa bersalah. Gitu. Jadi budaknya di era-era di malu-malu ya, dipermalukan di tempat umum, itu juga tidak boleh bu. Sekarang mah nggak boleh. Kemudian bu guru kecewa sama kamu. Besok, nah gitu ya. Besok bu guru mah nggak percaya sama kamu. Enggak ibu, nggak akan lagi. Gitu cek si Ali. Enggak ibu, cek gitu si Ali. Ngomongnya teh agak kejepit ya. Kalau si Adan mah begini. Mual deui dah. Moal tenang we, cara gitu. Bawaannya emang tenang dia mah ya. Nah itu. Kemudian kalau teman, misalnya datang dia ketinggalan, kaberangannya, bu, boleh. Tapi besok jangan ya. Ya bu, langsung duduk. Ini kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau tadi kita dulu sebagai penghukum, terus pembuat rasa bersalah, kemudian teman. Nah, teman mah bisa cincai lah gitu, guru sama anak. Nah, ini yang kelima sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Yang tadi ya, ada penawaran, kemudian keyakinan kelasnya sampai mana. Nah itu. Kemudian akan memperbaiki kesalahannya. Nah, ibu dan bapak adanya di mana ini biasanya? Coba mamanya Azkia biasanya ada di mana ini dia? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau sebagai manajer? Biasanya kalau anak suka lari-lari di kelas itu sebagai yang mana? Sama hukum? Enggak. Jadi yang mana? Sok nyerang-nyerang. Sok bikin orang ini. Sebagai teman. Sebagai teman ya. Ya boleh masuk silakan. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian ini yang paling bagus itu yang ini ya Bu ya. Jadi sebagai manajer kita tidak marah, tidak dihukum, tetapi anak itu disadarkan. Nah, disadarkan dari kesalahannya, kemudian ditawari untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Ini apa tuh keyakinan kelas?
keyakinan kelas itu adalah budaya positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah yang diyakini oleh siswa. Ini adalah salah satu bagian daripada budaya positif. Bagaimana cara bikinnya? Nanti di bawah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada peraturan di kelas, Bu? Peraturan sekolah beda ya, sama peraturan kelas. Kemudian mengapa kita, coba dibaca dulu ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa, Bu? Kenapa pakai helm, Bu, kalau naik motor? Supaya apa? Supaya aman. Supaya apa lagi? Supaya selamat. Itu keyakinan kelas kita ya, Bu ya? Itu bikinnya seperti itu, supaya selamat. Apa Ibu pengen dihargai? Saya mau pakai helm biar dikasih hadiah sama polisi gitu kan? Enggak kan? Itu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa, Bu? Di masa pandemi Covid kita harus pakai masker sama mencuci tangan, kenapa, Bu? Supaya apa, Bu? Supaya tidak terpapar virus. Supaya apa lagi? Bersih. Supaya bersih. Supaya sehat. Itu namanya nilai keyakinan kelas. Supaya selamat, supaya sehat. Kita juga bisa bikin keyakinan kelas seperti itu. Nggak usah banyak-banyak, Ibu. Peraturan pada hari Senin memakai, apabila tidak dilaksanakan maka anak harus berbaris di kelas dan jongkok seperti katak 10 menit gitu, Bu. Langsung ya. 1 misalnya mandiri, 2 misalnya kerja keras, 3 misalnya menghargai teman, menyayangi teman. Nah itu keyakinan kelas. Nah ini cara-cara membuat keyakinan kelas, Bu. Masuk ke kelas ya, biasa seperti biasa. Anak-anak masuk biasa. Anak-anak, hari ini di hari pertama kita masuk kelas ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak supaya nanti kita nyaman, menyenangkan di kelas, maka apa keyakinan kelas yang ingin kalian buat? Ayo, mau apa? Ibu, teman aku mah galak, aku mah nggak mau temannya galak. Berarti apa tuh? Di sini tulisnya sayang teman. Jangan ditulis jangan galak, jangan. Sayang teman. Ibu, aku mah suka nggak bikin PR. Nah, jadi supaya bikin PR bagaimana? Jangan pakai jangan ya, langsung bertanggung jawab. Atau misalnya antusias, menyenangkan. Boleh ditambah misalnya itu nilai-nilai kebajikan ya, mandiri, kemudian bernalar kritis, boleh silakan, sabar kalau mau boleh ditambah ya. Itu selanjutnya pembentukan keyakinan. Ini dengan kata-kata yang abstrak. Abstrak, Bu, nggak kelihatan. Kalau paham kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Kalau sabar kelihatan nggak? Kalau sayang kelihatan nggak? Kalau aku kelihatan. Nah, jadi menggunakan kata-kata yang abstrak. Kemudian sedikit mudah diingat. Sayang teman. Ya. Kemudian sabar. Apalagi bersih atau menjaga kebersihan. Tidak gini, menyimpan sapu pada tempatnya, kelihatan sapu aku. Ini mah menjaga kebersihan. Itu yang dimaksud abstrak dan mudah diingat. Pernyataannya universal, sesuai dengan kondisi kelas. Bentuknya positif semua warga kelas. Jadi bentuknya yang positif aja, jangan pakai jangan ya. Nah, kemudian ini ada segitiga restitusi. Untuk yang bawah ini menstabilkan identitas. Tadi udah mulai langsung gitu ya segitiga restitusinya.
langsung di aksi nyatakan. Jadi kita tinggal dilihat aja nih. Untuk di bawah ini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan berdasarkan tadi aksi nyata tadi. Aska sama Aden kali ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi keyakinan kelas apa tadi yang dilanggar ya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Itu Bu, aku tidak bertanggung jawab, aku tidak menghargai orang lain. Nah, itu ya. Ini HP-nya dibuka dulu. Nah, ini ada keyakinan. Contoh keyakinan kelas ya Bu ya. Udah tadi ya Bu ya? Udah ya. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana guru itu menjadi among, menjadi tuntunan bagi siswa dan siswinya. Ini terakhir ya, ini deskripsi akhir. Kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sesi pertanyaan ya. Silakan. Acara selanjutnya yang keempat yaitu tanya jawab. Silakan. Siapa yang Mau nanya siapa? Siapa ibu yang mau nanya silakan. Silakan nanya. Kasih itu juga ibu. Saya mas suaranya bas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Berdasarkan pengalaman saya di kelas dan di sekolah, saya hanya mengenal peraturan dan tata tertib di sekolah. Namun setelah paparan tadi ada yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan bagaimana cara membuat serta menerapkan keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Tadi itu apa? Keyakinan kelas ya? Budaya positif apa tadi? Gimana Bu? Pertanyaannya? Keyakinan Apa itu keyakinan kelas dan bagaimana cara menerapkannya. Begitu ya. Keyakinan kelas itu adalah bagian dari budaya positif. Di situ ada nilai-nilai kebajikan. Tadi ya, sabar, saling menghormati. Itu kita rembuk dengan siswa. Nah, itu bagian dari budaya positif. Kemudian apa Bu? Bagaimana caranya ya? Nah, biasa kita di kelas seperti biasa, kita rembuk anak-anak. Kita mau bikin keyakinan kelas seperti apa nih? Mau apa saja? Nah, anak-anak diberikan klip kertas yang kecil itu Bu, klip. Nah, kemudian silakan ditulis. Anak-anak mau keyakinan kelasnya mau seperti apa yang membuat anak-anak jadi nyaman di kelas, kemudian menyenangkan bagi anak-anak, silakan. Nah, nanti ditulis sama anak-anak. Setelah itu anak-anak silakan nanti ditempel keyakinan kelasnya di sini satu-satu ya. Nah. Setelah itu kita sebutkan satu-satu keyakinan kelas yang anak-anak silakan duduk kembali. Kemudian sebutkan keyakinan kelasnya. Ya sebutkan. Nah, ini ada yang sama ya, ada yang sama keyakinan kelasnya. Nah, kalau gitu, nah sekarang mana yang akan kita sepakati? Ibu, di sini makan banyak yang galak. Ya, berarti bagaimana? Saling menghargai. Tulis di sininya. Saling menghargai. Terus sayang teman. Kemudian sabar. Kelas yang menyenangkan. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, itu ya Bu ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu. Saya hanya mengetahui disiplin itu ada dua, yaitu hukuman dan konsekuensi. Namun setelah paparan tadi dari Ibu yang jelaskan tentang aksi nyata, ternyata ada restitusi beserta tahapan-tahapannya. Ibu mohon dipraktekkan tahapan restitusi dalam penerapan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa diulang pertanyaannya? Gimana Bu tadi? Ya, tadi saya cuma mengetahui hanya dua yang disiplin itu, yaitu hukuman dan konsekuensi. Ya. Namun setelah paparan yang tadi Ibu jelaskan tentang aksi nyata, ternyata ada restitusi beserta tahapan-tahapannya. Oh iya. Mohon dipraktekkan tahapan restitusi dalam penerapannya di kelas. Oh iya. Disiplin positif ya. Karena itu kan ada disiplin yang gagal. Misalnya begini, untuk disiplin yang gagal itu kita itu menghukum anak, itu menghukum anak gitu ya. Kemudian yang kedua apa tuh tadi itu mengancam itu tipe tadi kan penghukum, memberi penghargaan ya. Tadi memberi penghargaan. Jadi memberi penghargaan itu dalam bentuk benda atau barang. Jadi anak itu malah jadi setelah diberikan barang itu jadi kreativitasnya tidak bagus. Mau ini karena ingin dikasih hadiah. Mau jadi juara satu karena ingin dapat buku 1 pak. Jadi itu teh tidak menghargai anak sebetulnya. Mereka itu dijajah kreativitasnya kalau gitu ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan restitusi, itu yang paling bagus ya. Ini restitusi. Bagaimana tahapannya? Yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya begini, anak melanggar kesalahan, kemudian kita stabilkan dulu. Ibu juga dulu pernah berbuat kesalahan. Misalnya tadi mengerampas mainan teman anaknya. Ibu juga dulu pernah merampas mainan temannya, main bonekaan. Itu mah hal biasa. Yang namanya manusia mah biasa berbuat kesalahan itu biasa. Itu menstabilkan. Jadi anak tuh tidak terpuruk gitu. Nah gitu ya. Jadi perasaannya tidak sakiti. Kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya begini, apa yang telah kamu lakukan? Itu Bu, mainannya dirusakin, nah gitu. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Nah, mau menggantinya. Kemudian aku akan bertanggung jawab. Kemudian aku akan menghargai teman. Kemudian aku akan bersabar. Nah gitu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang tadi kita buat tuh. Keyakinan apa yang akan kamu lakukan? Aku mah nanti mau menghargai teman Bu. Nanti mah aku mah nggak mau itu. Nanti mah kalau mau pinjam mainan, aku mau bilang dulu. Nah itu ya Bu ya. Selanjutnya. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan aksi nyata modul 1.4 telah selesai dilaksanakan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari mendidik putra-putri kita. Salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Bu Neneng Rumiana, calon guru penggerak dari SDN Babakan Kencana, sudah selesai melakukan aksi nyata untuk memenuhi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, dari kegiatan ini latar belakangnya adalah dalam menciptakan budaya positif, Bu Neneng harus membuat rancangan di mana untuk melakukan suatu perubahan disiplin positif, yaitu penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Secara umum di sekolah sudah diberikan oleh Bu Neneng. Hari ini alhamdulillah Bu Neneng sudah memberikan dan memberikan kepada rekan-rekan sesama guru, yaitu mengenai penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, diharapkan dari kegiatan ini
semua guru dapat menuntun anak agar memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri sendiri, dan membawa anak ke dalam keselamatan, kemudian kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu langkah awal sebagai penerapan pembiasaan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kebiasaan budaya positif tersebut memang perlu diterapkan di kelas karena anak itu harus memberikan atau harus melakukan hal-hal yang positif sebelum pembelajaran, ketika belajar maupun setelah pembelajaran selesai. Nah, selain itu tujuannya sebagai kolaborasi antara guru dan siswa dalam menentukan kelas yang diimpikan. Ya, jadi anak itu bersama guru berkolaborasi dan menentukan bagaimana kelas atau pembelajaran yang menurut anak itu dirasa cukup menyenangkan. Nah, selain itu tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada siswa dengan menghargai pendapat siswa. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar aksi nyata yang diberikan oleh Bu Neneng dan bisa diterapkan kepada guru yang lainnya. Demikian testimoni yang saya berikan. Semoga Bu Neneng tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam menempuh tahapan-tahapan sebagai calon guru penggerak. Semangat untuk Bu Neneng. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.